nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Dalam Riyadhus Shalihin di bab ke-11, Imam An-Nawawi menuliskan hadis-hadis seputar mujahadah, babun fil mujahadah. Saya tuliskan ulang di sini dan dipilih sesuai tema yang bagian satu ini seputar bagaimana sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Para ulama sepakat yang dimaksud mukmin yang kuat itu yang kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Karena kuat fisik kalau iman tidak kuat anger we lemah. Daripada mukmin yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya. Di antaranya digambarkan dalam hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Mukmin yang kuat itu kalau ada kemunkaran dia berani mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan sikapnya. Yang agak mendingan dengan lisannya. Yang lemah itu diantep, ditinggalkan. Yang penting saya tidak terbawa, yang penting saya tidak ikut mengamalkan, tersetuju. Nah itu mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun kedua-duanya baik. Mau mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, dua-duanya baik. Baiknya kenapa? Karena imannya. Mukmin yang kuat ke surga, mukmin yang lemah ke surga. Cuma tentu mukmin yang kuat lebih baik, pahalanya lebih besar. Kalau dalam konteks sedekah, mukmin yang kuat itu yang kuat bertahan dalam kesabaran, miskin. Meskipun nepikeun ka miskin, kuat. Seperti digambarkan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Tetap bisa memberi kepada orang yang lain meskipun diri sendiri khososoh, ripuh pisan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau berinfaknya baru masih ketika senang, eta mah lemah. Tapi kalau wad dharra keur susah oge bisa we infak teh. Itu berarti mukmin yang kuat. Dua-duanya bagus, dua-duanya juga karena infak sedekah ya. Tapi orang yang lebih kuat imannya itu tentu lebih baik ya. Dan ini terlihat ya dalam semua aktivitas. Bukan masalah kuat fisik sebetulnya, tapi bagaimana kekuatan iman. Zaman Nabi perang Badar teu aya latihan militer heula. Tidak ada pemanasan dulu kasarnya, tidak ada latihan dulu nya. Siga Nurul Huda nya memeh futsal di Porjam teh latihan heula serius. Memang serius yang jadi juara kahiji. Nah itu zaman Nabi tidak begitu, tapi memang mentalnya kuat. Jadi kalau sudah kuat, hayu we ngelawan orang musuh, nggak ada pertimbangan apapun ya. Termasuk ini yang sering saya katakan kepada pemuda di At-Taubah, kamana eueuh kerja bakti, aduh capek Ustaz. Mun ngomong capek teh kolot ka harti. Da aing ge sarua capek.
Saha nu ti peuting teh capek. Masalahnya keimanan nih, siap tidak berkorban meskipun capek. Nah itu mukmin yang kuat. Tapi kalau mukmin yang lemah, capek saeutik loba alesan ya. Meskipun dua-duanya baik ya, karena sama-sama jamaah masjid. Ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu. Ini manfaat dunia dan akhirat. Kalau kita tahu ini ada manfaat dunia, semangat. Kalau kita tahu ini ada manfaat akhirat, semangat. Dua-duanya. Ya, jangan terbalik. Ari dek porjam, semangat. Latihan fisik, ya. Nepikeun ka cedera oge, moal aya istilah mengeluh. Sok rata-rata geus porjam celederanya. Ya. Coba taraweh tak dibere cedera nepikeun ka cedera, kira-kira kumaha? Pasti pada protes ya. Semalam juga di Nurul Huda sajus ya. Memang hareureuy. Ya keur nguji keimanan ya. Da moal nepikeun ka cedera eta CT porjam nepikeun ka cedera aman we ya, tidak kemudian mengeluh. Kenapa? Porjam mah ngan menang 400.000 ngan menang piala di foto CT bisa makan-makan ya. Ada kepuasan, memang itu kepuasan, ada ukhuwah. Tapi ini sholat tahajud dihitung dari satu hurufnya 10 kali sajus sabaraha ribu, sabaraha puluh ribu ya. Jelas pahalanya dunia dan akhirat. Kenapa untuk porjam semangat, hari jang sholat taraweh teu semangat ya. Kenapa untuk mengejar dunia subuh kene siap indit nepikeun ka peuting demi anak dan istri ya. Tapi untuk mengejar akhirat hal yang sama tidak berlaku. Nah ini berarti mukmin yang lemah ya. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Jangan merasa lemah, mengeluh, belum apa-apa sudah mengeluh. Padahal kita masih punya Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya. Sabar, sabar teh bismillah kuat alhamdulillah, teu kuat alhamdulillah. Jangan ada abdi gitu. Itu kayak orang-orang munafik, belum apa-apa syaghalatna amwaluna wahluna fastaghfir lana. Udah banyak alasan. Aduh udah kami mah begini, sibuk ini, sibuk itu. Bisa alhamdulillah, teu bisa alhamdulillah. Tingali we atuh santri kelas 3 muallimin kamari nya kararuat tah ngagantung ka Gusti Allahna. Bisa alhamdulillah, teu bisa jeung teu balarisa tararigis we. Ketika ujian kemarin ya, santai we. Dan memang kemampuannya begitu ya enggak apa-apa. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika menimpamu suatu musibah, jangan mengatakan kalaulah aku berbuat seperti ini dulu maka jadinya akan begini dan begitu. Nah ini mukmin yang lemah. Udah kejadian kalah biasanya nuduh haji umuh pelatih ganti, itu mukmin yang lemah tuh. Ya. Jangan ada mengeluh. Falat takul walakin kul qadarullah, akan tetapi katakanlah olehmu Allah telah menetapkan takdir, wa ma syaa fa'ala, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Ketika ada kesuksesan ini dari Allah, ketika ada kegagalan dari Allah, nggak perlu banyak berkeluh kesah. Duh mun mah kieu, duh mun mah gitu. Itu menunjukkan mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang lemah itu yang banyak berkeluh kesah, yang banyak mengeluh. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya lau mengungkapkan kalau saja atau mengeluh berkeluh kesah itu membuka amal setan. Amal setan apa? Amal setan tidak percaya pada takdir. Yang kedua, amal setan kemudian lemah. Kalau lemah kesananya bisa meninggalkan. Ini bahaya.
Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ini saya alhamdulillah ya, meski belum maksimal tapi nya dibanding santri mah pang maksimalna, tapi meskipun sudah maksimal enggak pernah mengalami kaki nepikeun ka bareu. Duka kumaha ye nya salat Rasulullah ditengkas juga nama siga dina futsal ditengkas nya to takbirna tarik teuing jiga nyemes meureun nepikeun ka bengkak-bengkak ya. Tapi memang kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu standarnya 20 surat dalam 10 rakaat. 20 surat teh sasuratna Ar-Rahman, Al-Waqiah, sarakaat. Anu rada leuheung Al-Mursalat, An-Naba, sarakaat. Di urang mapan kumun ngimamana santri mah An-Naba 11 rakaat. Kalau Nabi itu setengah rakaat. Jadi tergambar kurang lebih 2 juz dalam satu malam. Dan beliau nggak pernah mengeluh. Ini yang mengeluh istrinya justru karena sayang saking cinta kepada Nabi. Faqalat Aisyah lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang. Nggak usah ribut atau Rasul mah nggak usah susah. Ibadah biasa-biasa pun pasti ke surga. Justru Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Mengapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini kualitas ibadah kita sangat tergantung dengan kualitas syukur kita. Mun urang ibadah biasa-biasa kene berarti syukurna leutik kene. Kenapa Rasul ibadahnya maksimal? Syukur nikmat. Ngahatur nuhunkeun ka Gusti Allah atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada beliau. Meskipun nya cek urang mah teu beunghar-beunghar teuing najan beunghar Rasulullah. Meskipun hidupnya tetap sederhana, tapi syukur nikmatnya hebat. Sampai beliau sholat malam sampai begitu. Ya, saya pribadi alhamdulillah setelah punya rumah, wah itu semakin menjadi-jadi. Ya, sholat malam yang lama itu nggak boleh ditinggalkan. Era geus boga imah piraku sholat ngedol kene. Jadi lamun Ustad Pian, Ustad Ahmad aya ngedol kene maklum lah. Karena belum punya rumah ya. Nah, ieu nu sabararoga imah udah punya mobil, udah punya segala, hidup cukup ya. Bahkan kan ukuran nikmat bukan rumah saja ya. Ukuran nikmat itu kan apa yang kita makan, apa yang kita rasakan dari kesehatan itu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Enggak ada kendaraan di sana, enggak ada rumah, tapi semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, kita mampu berjalan, kita bisa merasakan hujan, panas, dingin, itu nikmat ya. Yang enggak bisa dibeli oleh uang ya. La tuhsuha. Dan kalau semua orang merasakan nikmat seperti itu, maka seharusnya lebih-lebih ya dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kathura lahmuhu, ketika beliau gemuk. Nah, ini jadi dalil ya, Rasul itu menjelang wafatnya ketika tua gemuk. Jadi lamun geus kolot begeng kene, wah ieu teu nyunah ya. Sholat jalisan, beliau sholat sambil duduk. Fa idza arada an yarka'a, apabila beliau hendak ruku,
Qoma, beliau berdiri, faqara'a, kemudian membaca beberapa ayat, tsumma raka'a, kemudian ruku. Ini yang sering kita jelaskan, salat malam itu jangan dikurangi bacaannya, lamanya. Dikurangi mah yang asalnya berdiri jadi duduk. Saya pribadi biasa ganjil berdiri, genap duduk. Eta teh ngarah teu poho rakaat deui. Kadang pun kalau terlalu lama sok ngaulang itu rakaat ka sabaraha ya. Jadi formasinya begitu biar enak ya. Tapi kalau sedang seger maunya berdiri semuanya ya, itu nggak apa-apa. Rasul meskipun sudah tua, syukurnya tidak dikurangi dengan mengurangi sholat malamnya, tapi dikurangi itu yang asalnya berdiri kemudian duduk. Dan kalau keterangan ini menunjukkan di 11 rakaatnya beliau duduk, tapi nanti ketika mau ruku berdiri. Jadi contoh membaca an-nabanya tinggal 2 ayat deui meureun dalikal yaumul haq. Nah itu Nabi berdiri sampai wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu sudah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, lalu duduk lagi baca Al-Fatihah, duduk lagi gitu. Lamun maca an-naziat tinggal tersisa 2 ayat lagi atau bagian akhir fi ma anta min dzikraha, Nabi berdiri ya. Nah nanti udah ayat terakhir itu asyiyatan au duhaha, Nabi sudah dalam posisi berdiri, kemudian ruku, i'tidal, begitu ya. Jadi tidak dikurangi bacaannya jadi pendek, tapi dikurangi yang berdiri jadi duduk ya. Makanya dulu awal-awal di At-Taubah, Bapak Ibu nu teu kiat mangga calik, nu teu kiat calik wios balik we daripada ambek-ambekan ya. Jadi teu ikhlas mau jadi pahala. Atawa cete aya di Al-Furqan nya, aya di Nurul Huda ya. Silakan, soalnya kan ini sayang ya, ada banyak santri yang sudah hafal juznya banyak tapi kemudian tidak tersalurkan untuk ngimaman sesuai standar hafalan yang diajarkan. Kemudian berikutnya an Hudzaifah qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai ini disebutkan fi Ramadan. Jadi kalau malam Ramadan tarawih. Faftatahal Baqarah, Nabi mulai membaca Al-Baqarah. Fakultu, kata Hudzaifah dalam hati, yarka'u indal mi'ah, sing ruku cenah ieu pas ayat 100 nya. Ayat 100 teh mana? Ayat tilka ayatullah natlu alaika bil dan yaitu ya. Kemudian sing ruku summa mado Nabi teh teu ruku ngadon terus we. Faqultu yusolli biha fi rakaah, semoga beliau sholat dengannya untuk 1 rakaat. Pas ayat wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, nadana teh geus turun. Ai sugan teh cenah dek ruku. Ngadon disambung. Famado faqultu yarkau biha tsumma ftatahan nisa. Jangan ngadon disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum dan seterusnya. Faqaraha nembikeun kaberes geus teu loba harapan deui geus maca An-Nisa mah kumaha Rasul we. Ai sugan teh geus An-Nisa teh dek ruku, tsumma ftataha Ala Imran, kemudian ngadon maca surat Ali Imran, mundur deui. Ini menunjukkan boleh dalam 1 rakaat 2 atau 3 surat, bahkan tidak berurutan. Karena Quran diturunkan tidak berurutan surat. Tapi kalau ayat wajib berurutan. Jadi misalkan imam baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, teu kudu di subhanallah, eta cenah kaliwat.
teu kuduna nya da kayak apaleun. Tulis qul a'udzu birabbil falaq boleh ya. Dalam satu rakaat 3 surat. Eta nyunah tah maca qul hu falaq binasnya jika Rasul 3 surat. Beda panjang suratna unggul. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya perlahan. Kalem macana teh tartil itu kan perlahan, hati-hati nya. Standar bacaan satunya ada dia. Asiga anu tasmi kamarin 30 juz nya. Kalem gitu. Bagus bacanya hanca. Hari kita mah kan nerelang we rusuh soalna cek santri lamun teu rusuh sok poho deui. Ya. Nyari urang mah rusuh poho, teu rusuh poho. Ya, penyakit santri itu kalau setoran norolang. Teu ngancang teh, cenah usah lamun lalaunan sok loba pohona gitu. Duka kunaon da. Yaqra'u mutarassilan, Nabi baca perlahan. Idza marra bi ayatin tasbih sabbaha. Apabila lewat ayat tasbih beliau bertasbih dahulu. Jadi contoh sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Lanjut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun gitu. Jaba geus laun, jaba loba eureun-eureunan pikeun zikir. Ini boleh berarti dalam salat sambil berzikir dalam bacaan salat. Wa idza marra bisu'al sa'ala, kalau lewat ayat permohonan beliau memohon dahulu. Misalkan tentang surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum sampai akhir, lalu kemudian Nabi berhenti dulu. Rabbana adkhilna jannatak, atau ke bahasa Sunda juga enggak apa-apa. Nun Gusti abdi neda surga. Gusti abdi yang lebat surga sareng levelna para nabi, para syuhada, para sholihin. Lalu lanjut lagi. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi lamun aya imam keur ngimaman ngarang qogola teh tong langsung ditembaknya. Jadi gempur teh. Cok tanya santri-santrinya. Lain teu apal teh. Wirid heula. Wirid heula teh. Karek ngareng hap saeutik nya. Ieu teu munang we ngareng hap teh tembak deui. Masingna Bani Bahari wes nya lempeng nama eksekutif kuat. Terus wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza, dan apabila lewat ayat memohon perlindungan misalkan tentang neraka ya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hopula Nabi. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Lanjut lagi. Islawal yauma bima kuntum takfurun gitu. Summa raka'a tuluy kakara Nabi ruku faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukunya tersebut lama seperti berdirinya. Seperti di sini kata Imam An-Nawawi tidak persis sama, tapi maksudnya lama. Dan ini jadi dalil kata para ulama, bacaan ruku itu boleh lebih. Lebih apa? Silahkan bebas. Mau sampai 100, mau sampai 200. Kalau standar Al-Baqarah 286, berarti ya bacaan tasbihnya kurang lebih 200. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak terbatas 3, enggak terbatas 10, silakan bebas. Ya ini sepanjang-panjangnya biraku 10, ya. Panjang seperti bacaannya. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian Nabi i'tidal sami'allahu liman hamidah. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian beliau berdiri hampir sama dengan rukuknya. Ini juga menunjukkan bahwa tahmid di dalam i'tidal itu boleh lebih. Rabbana walakal hamdu, Rabbana, terus baca silakan. Ya.
Dan ini sesuai hadis sahabat yang lain yang menjelaskan Nabi itu standar bacaannya seimbang. Kalau bacaannya panjang, rukunya panjang, i'tidalnya panjang, meski standar panjang masing-masing, ya. Nanti sujudnya panjang, ya. Itu ada santri di kutab tuhnya adina nijar cenah. Sok diheureyan. Awal-awal kelas 1, Ustad, kenapa di sini mah sholatnya lama ya, cenah gitu. Biar banyak pahala gitu. Kenapa? Ya karena kan standar sholat duhur sama dengan sholat subuh, bacaannya panjang, kemudian rukunya panjang, i'tidalnya panjang, ya. Kemudian tsumma sajada, kemudian beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya pun kurang lebih sama dalam hal lamanya dengan berdirinya beliau. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku pernah sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Falam yazal qaiman, terus we cenah Nabi teh berdiri. Hatta hamamtu bi amri sau'in, hingga aku punya keinginan jelek. Kulna, tabiin bertanya, wa ma hamamta, apa cenah yang kamu inginkan yang jelek itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an aquda wa adharon nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayang diuk cenah jeung ditinggalkeun kabur cenah. Gara-gara lila teuing salatna. Ini menunjukkan bahwa keinginan seperti itu manusiawi, ya. Jadi lamun aya imam ngimaman panjang kesel banyak, kesel. Loh cenah menjaga santri macana tereh aralus misalkan nya da aguma atau geus kolot mah nya karaos ku abdi ku para asatidah dah hese da mah harus sejak kecil, ya, dilatih cek Ustaz Walid ge kudu ti leutik cenah sad ti alit, dilatih vokal, dilatih makhraj, dilatih lagam. Matak pan santri-santri mah alhamdulillah lagam beunang, tajwid beunang, nya nu beunang mun teu. Jadi kalau kita ada cenah menit ruku-ruku itu manusiawi dan tidak membatalkan sholat. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mengamalkannya. Sabar, kan di sana justru kekuatan iman dipertaruhkan. Kalau memang kuat iman, daguana itu udah manfaat. Da moal dek ka mana tuh sholat tarawih, di sholat tarawih dek ka mana? Dek sholat tahajud dek ka mana? Kan mau kemana-mana di waktu malam itu kan sudah free, ya, sudah libur kegiatan. Nah tentu ini memang bukan standar sholat kita, tapi minimalnya seperti disabdakan Nabi, saddidu wa qaribu. Saddidu itu tepatlah, ikuti sunnah Nabi, wa qaribu, kalau tidak mampu tepat mendekatlah. Tergantung standar keimanan kita. Mendekatnya itu naha sajus, naha satengah juz, naha saparapat juz, ya. Nganu jelas mah tong gancang teuing, punten siga tatangga urang, ya. Hari rakaatna leuwih loba, ai terehna leuwih tereh gitu. Dan minimal standar di masjid-masjid kita tinggal tingkatkan sedikit lagi, ya. Nabi mengajarkan kepada kita beramal itu rutin meskipun sedikit-sedikit. Itu terasa oleh bapak-bapak yang tukang olahraga, ya. Saya dulu ketika masih muda, ya, olahraga di Tegalega, mimiti mah sakuriling teh lapangan nu aya monumen, ya. 3 kali ngarenghap. Tapi kalau sudah rutin sakuriling sangarenghap. Dan di akhir-akhir itu 3 kuriling teu ngarenghap, nya teu ngarenghap teh teu eureun gitu. Kuat, ya. Kan begitu yang namanya latihan fisik itu, sedikit-sedikit nanti naik kan. Sama ini standar keimanan juga begitu. Jangan langsung hayang siga Nabi blok, wah ulah ripuh, gering ke moal tarawih deui. Sedikit-sedikit lah, ya, bapak-bapak setengah jam taikeun 3-4 jam,
kayak udah terasa biasa taikeun deui sajam, sudah terasa biasa terus taikeun deui, karena ciri orang beriman itu selalu bertambah keimanan. Jadi kalau kita mentok keimanan di satu titik, ini berarti selesai iman kita, ya. Harus terus berusaha bertambah dan dengan amal yang bertahap, saddidu wa qarib. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.